Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Indah Lestari dengan NRP 184010097. Saya akan mempresentasikan pemahaman saya mengenai standar kinerja untuk memenuhi tugas mata kuliah pengukuran kinerja sumber daya manusia. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membahas mengenai penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan suatu aktivitas yang positif. Penilaian kinerja itu positif bukan bertujuan untuk menemukan para pekerja yang baik dan tidak baik, tetapi untuk mendorong atau memotivasi para pekerja agar si pekerja dapat bekerja menjadi lebih baik lagi. Konsekuensi atau feedback dalam penilaian kinerja dapat bersifat material ataupun non-material. Contohnya, ketika seorang pekerja dinilai dengan kinerja yang baik, maka perusahaan akan memberikan reward berupa material, yaitu uang bonus. Ada beberapa syarat untuk menentukan penilaian kinerja yang baik. Yang pertama itu ada job related. Job related hanya boleh mengukur aspek-aspek pekerjaan yang penting. Jadi cukup menentukan aspek-aspek yang penting dan atau perilaku kritis saja. Yang kedua ada practice. Practice itu bisa dipahami, dicapai outputnya atau standarnya. Penilaiannya dapat dilakukan oleh karyawan ataupun evaluator. Yang ketiga yaitu terstandarisasi. Terstandarisasi ini dapat dinilai oleh siapapun dan semuanya seragam. Kita tidak akan bisa menilai kinerja jika tidak ada standar kinerja. Apa sih standar kinerja itu? Standar kinerja yaitu tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja. Nah, selanjutnya dalam penilaian kinerja juga terdapat prinsip SMART dalam penetapan kinerja. SMART, S yaitu spesifik, jelas dan rinci, tidak bersifat general, tidak menggunakan kata-kata baik, tinggi, rendah, karena itu tidak spesifik dan bisa dikatakan atau bisa saja itu subjektif. Contohnya, baik seseorang belum tentu menurut orang lain itu baik juga. Yang kedua ada measurable, dapat diukur. Contohnya, perusahaan mempunyai target penjualan per hari sebesar 2 juta. Nah, dengan begitu kita bisa mengukur apakah penjualan per hari tersebut sesuai dengan target atau tidak. Lalu yang ketiga ada achievable, yaitu dapat dicapai. Mohon maaf, maksudnya dapat dicapai. Yang ketiga result oriented, yaitu berorientasi pada hasil. Dan yang terakhir yaitu ada time frame, jelas jangka waktu pencapaiannya. Contohnya, kapan proyek harus selesai? Apakah minggu pertama bulan ini ataukah minggu akhir bulan depan? Dalam menentukan standar kinerja, tadi sudah dibahas dalam satu ukurannya adalah measurable atau dapat diukur. Nah, sekarang juga kita harus mengetahui ada dua aspek yang perlu diperhatikan agar ukuran kinerja efektif. Yang pertama, ukuran kinerja bersifat peringkat. Misalnya, seorang salesman atau SPG diberi target penjualan sebesar 50 juta per bulan. Nah, berarti itu yang dinamakan standar kinerja yang paling tinggi. Kita memberikan peluang kepada pegawai yang misalnya satu dengan lain hal misalkan tidak tercapai. Misalnya kita memberikan 50 juta itu untuk excellent. Lalu 40-49 juta itu acceptable. Nah, atau kinerja yang bisa diterima, sedangkan 30-39 itu kurang. Jadi pegawai sendiri mengetahui kalau ia berturut-turut ada di posisi tersebut atau kurang. Contohnya, kita membuat aturan kalau 3 kali berturut-turut di posisi yang sama atau di posisi tersebut
maka salesman atau SPG akan dikeluarkan atau diminta untuk memundurkan diri. Yang kedua yaitu mudah digunakan, dapat diandalkan atau reliable, dan mampu melaporkan perilaku kritikal yang menentukan kinerja. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai standar kinerja. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.